Mendadak gemparkan Asia. Langkah mengejutkan Patrick Kluivert yang tendang 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia buat media ternama di Asia ini angkat topi. Benarkah Patrick Kluivert tak pandang bulu dalam pemilihan pemain? Simak info menariknya di sini. Ini dia baru top. Tepat tadi malam setelah resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff mendadak bikin pernyataan mengejutkan kayak gini di hadapan publik. Langsung buat langkah strategis agar timnas Indonesia semakin mendunia. Simak info terlengkapnya hanya di sini. Susunan pemain timnas Indonesia lengkap. Menpora Dito yakin skuad Garuda bisa kalahkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sebegitu optimis? Simak info menariknya hanya di sini. Garuda dipastikan menyala. Alhamdulillah ini dia. Inilah 5 pemain timnas Indonesia paling tajam di musim 2024 hingga 2025. Nomor 1 Kevin Dix tembus 2 digit gol. Seketika gemparkan Eropa. Tepat tadi malam, Erick Thohir tiba-tiba adakan pertemuan khusus dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain. Kira-kira bahas apa? Simak ulasan lengkapnya. Di hadapan publik, media Eropa ungkap fakta gila Emil Audero. Calon kiper timnas Indonesia itu mampu kangkangi seluruh skuad Malaysia. Kalah start dengan Emil Audero. Kiper Muslim naturalisasi keturunan Amerika ini justru tak pernah dipanggil timnas Indonesia. Kenapa? Inilah 5 pemain timnas Indonesia paling mahal pada Maret 2025. Nomor 1 tembus 161,2 miliar rupiah. Padahal cuma jadi cadangan mati di Swansea City. Ini alasan Patrick Kluivert tetap panggil Nathan Chueon ke timnas Indonesia? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mendadak gemparkan Asia. Langkah mengejutkan Patrick Kluivert yang tendang 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia buat media ternama di Asia ini angkat topi. Benarkah Patrick Kluivert tak pandang bulu dalam pemilihan pemain? Simak info menariknya di sini. Media asal Vietnam menyoroti keputusan mengejutkan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini, pelatih asal Belanda tersebut sudah mengumumkan daftar pemain pilihannya. Awalnya, ia memanggil 27 nama pemain untuk mengisi skuad sementara tim Garuda. Kini, daftar pemain pilihan Patrick Kluivert semakin membengkak menjadi 30 orang. Hal itu dikarenakan ada 3 pemain yang baru saja merampungkan proses naturalisasi mereka. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Dengan begitu, pemain-pemain tersebut langsung masuk ke dalam skuad gemuk merah putih jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di lain sisi, ada satu keputusan mengejutkan yang dibuat oleh Patrick. Keputusan itu adalah mendepak 3 pemain langganan timnas era Shin Tae-yong. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam Bahar, dan Yaakob Sayuri. Di antara ketiga nama itu, hanya Witan yang sedang mengalami penurunan performa. Sementara Asnawi semakin mendapat kepercayaan tampil di Liga Thailand bersama Port FC. Begitu pula dengan Yaakob Sayuri yang penampilannya stabil bersama Malut United. Pada era Shin Tae-yong dahulu, ketiga pemain ini acap kali dipanggil. Sang pelatih asal Korea Selatan tak peduli para pemainnya tersebut sedang dalam performa baik atau buruk. Namun, kini semua berbeda ketika skuad Garuda diambil alih oleh Patrick Kluivert. Didepaknya ketiga pemain ini mendapat sorotan langsung dari media asal Vietnam, yakni Soha. Media tersebut angkat topi dengan keputusan yang dilakukan oleh legenda Belanda tersebut. Sebab, Patrick memilih untuk memasukkan nama-nama yang lebih menanjak performanya dibanding ketiga pemain itu. Hebatnya, dalam daftar pemanggilan sementara ini, ahli strategi asal Belanda itu mengejutkan semua orang dengan mencoret Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Yaakob Sayuri, tulis Soha. 3 pemain kunci tim nasional Indonesia di bawah pelatih sebelumnya Shin Tae-yong.
Lanjut laporan tersebut. Selain itu, ada 2 nama lagi yang dilupakan oleh Patrick. Kedua nama itu adalah Malik Rizaldi dan Dimas Drajat. Malik juga belum menemukan performa terbaiknya akhir-akhir ini. Sementara Dimas Drajat masih dalam tahap pemulihan cedera. Selain itu, nama-nama yang rutin memperkuat timnas negara kepulauan seperti Dimas Drajat atau Malik Rizaldi juga ikut ditinggalkan. Jelas mereka. Sebagai informasi, 30 pemain ini akan dipersiapkan untuk menghadapi 2 laga grup C babak kualifikasi. Timnas Indonesia akan bersua timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 di Sydney National Stadium. Berselang 5 hari setelahnya, giliran timnas Bahrain yang menjadi ujian skuad Garuda. Duel kontra anak asuh Dragan Talajic akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025 mendatang. Ini dia baru top. Tepat tadi malam setelah resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff mendadak bikin pernyataan mengejutkan kayak gini di hadapan publik. Langsung buat langkah strategis agar timnas Indonesia semakin mendunia. Simak info terlengkapnya hanya di sini. Penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, yakin bisa menemukan talenta-talenta pesepak bola hebat untuk timnas Indonesia. Keyakinan itu ia sampaikan karena mempunyai banyak pengalaman selama karirnya menjadi pesepak bola dan pelatih. Pria berusia 51 tahun itu sempat membela Manchester United, Celta Vigo, Espanyol, dan Barcelona selama karir jadi pesepak bola. Selepas pensiun, Jordi Cruyff menjabat sebagai pelatih Maccabi Tel Aviv, timnas Ekuador, Chongqing Dangdai Livan, dan Shenzhen. Saya sudah bermain dari usia muda, dan ayah saya juga mantan pesepak bola. Saya sering berpindah-pindah negara. Jadi saya bisa cepat adaptasi dengan negara yang saya datangi, kata Jordi Cruyff. Selama pindah ke beberapa negara, Jordi Cruyff mencoba mengamati budaya sepak bola di sana. Termasuk saat ini ia bertugas membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Saya bisa membuat formula terbaik untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam pertimbangan. Jadi hal-hal yang biasanya saya lakukan pertama adalah menganalisis potensi, lalu melihat bagaimana bisa berkembang dari potensi itu, kata Jordi Cruyff. Jordi Cruyff akan bekerjasama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membantu mengembangkan sepak bola tanah air. Ia akan memikirkan strategi jarak dekat dan panjang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Jordi Cruyff berjanji akan mencari pemain-pemain terbaik demi sepak bola tanah air. Kita juga perlu bergerak mencari talenta muda untuk membawa sepak bola berkembang. Jadi sepak bola itu juga penting untuk membuat keputusan dan strategi bagus supaya bisa meraih hasil bagus. Indonesia punya banyak potensi, sehingga butuh strategi yang bagus, tutup Jordi Cruyff. Susunan pemain timnas Indonesia lengkap. Menpora Dito yakin skuad Garuda bisa kalahkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sebegitu optimis? Simak info menariknya hanya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo meyakini susunan pemain timnas Indonesia saat ini sudah lebih kuat jelang lawan Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikatakan Menpora Dito menanggapi penambahan calon pemain naturalisasi, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Pastinya dengan scouting dari potensi diaspora yang dilakukan PSSI dan 3 pemain tambahan sudah resmi jadi WNI, saya rasa ini adalah penambahan kekuatan, kata Dito kepada awak media sesuai menghadiri acara perayaan HUT ke-73 Komite Olimpiade Indonesia, KOI, di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Menpora Dito mengatakan hal itu berkaitan dengan masuknya Emil Audero, Dean James, dan Joes Plupesi yang telah disumpah menjadi warga negara Indonesia di Roma pada Senin, 10 Maret 2025. Menpora berharap dengan kekuatan baru saat ini Indonesia bisa merebut kemenangan, setidaknya untuk 2 laga terdekat melawan Australia dan Bahrain. Terakhir kan sama Australia dan Bahrain, kita juga imbang. Seharusnya dengan 3 kekuatan ini semoga bisa menang, katanya.
Dito meminta dukungan moral dari seluruh masyarakat Indonesia untuk skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. 5 hari setelahnya bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Selanjutnya, tim asuhan Patrick Kluivert itu akan melakoni 2 laga, masing-masing menjamu Cina pada 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Garuda dipastikan menyala. Alhamdulillah ini dia. Inilah 5 pemain timnas Indonesia paling tajam di musim 2024 hingga 2025. Nomor 1 Kevin Dix tembus 2 digit gol. 5 pemain timnas Indonesia paling tajam di musim 2024 hingga 2025 akan diulas. Salah satunya ada Kevin Dix yang bahkan sukses tembus 2 digit gol. Kiprah manis di klub tentunya jadi modal apik para pemain ini untuk membela timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan melakoni laga penting dalam waktu dekat. Diketahui, timnas Indonesia akan lanjutan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan tampil tajam di klub pada musim ini, para pemain tersebut diharapkan bisa memberi kontribusi besar ke timnas Indonesia. Lantas, siapa saja mereka? Salah satu pemain timnas Indonesia paling tajam di musim 2024 hingga 2025 adalah Hoki Caraka. Dia masih jadi striker andalan klubnya, PSS Sleman. Hoki sejatinya tak tampil terlalu moncer musim ini. Dia mengemas 3 gol dan 1 assist dari 20 penampilannya di Liga 1 2024 hingga 2025. Tetapi, catatan ini membuat Hoki masuk daftar pemain timnas Indonesia senior cukup tajam di musim 2024 hingga 2025. Selanjutnya, ada Ramdan Sananta. Striker Persis Solo ini juga masuk daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain. Ramdan Sananta musim ini sudah sumbang sejumlah gol kepada Persis Solo. Dari 22 penampilannya di Liga 1 2024 hingga 2025, Ramdan Sananta sudah bukukan 4 gol dan 1 assist. Di urutan ketiga, ada Septian Bagaskara. Striker Dewa United ini ramai disorot usai diumumkan masuk daftar pemain timnas Indonesia. Sebab, pemanggilan Septian Bagaskara termasuk kejutan. Septian Bagaskara sendiri tampil lebih gacor ketimbang Hoki Caraka dan Ramdan Sananta pada musim 2024 hingga 2025. Terbukti, dia sudah membukukan 7 gol dan 1 assist dari 26 penampilannya di Liga 1 2024 hingga 2025. Lebih gacor dari 3 pemain sebelumnya, ada Egy Maulana Fikri. Total, Egy sudah membukukan 11 gol dan 4 assist dari 24 penampilannya di Liga 1 2024 hingga 2025. Egy Maulana Fikri sendiri diketahui merupakan rekan setim Septian Bagaskara di Dewa United. Berkat kontribusinya, Dewa United kini tengah bersaing perebutkan gelar juara Liga 1 musim ini. Terakhir, ada nama Kevin Dix. Catatan gol Kevin Dix di level klub pada musim 2024 hingga 2025 ini bahkan tembus 2 digit. Kevin Dix total sudah mencetak 10 gol dan 2 assist untuk FC Copenhagen musim ini. Catatan itu diukirnya dari 37 laga yang telah dilakoni di berbagai kompetisi, termasuk di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Seketika gemparkan Eropa. Tepat tadi malam, Erick Thohir tiba-tiba adakan pertemuan khusus dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain. Kira-kira bahas apa? Simak ulasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain HMR Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri, membahas soal timnas Indonesia yang akan menjamu Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain ini menjadi laga yang paling dinanti pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, laga leg pertama saat Timnas Indonesia bertandang melawan Bahrain diwarnai kontroversi. Dalam laga yang bergulir di Bahrain National Stadium, Riffa, 10 Oktober 2024 itu memang berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, dalam laga ini skuad Garuda sebenarnya nyaris meraih kemenangan. Pasalnya hingga menit ke-90, Timnas Indonesia masih unggul 2-1. Akan tetapi, kemenangan itu buyar saat Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Namun, gol tersebut menimbulkan kontroversi karena wasit Ahmed Alkaf awalnya memberi tambahan waktu 6 menit. Tetapi, saat waktu sudah melewati hingga menit ke-96, wasit asal Oman itu tak kunjung meniupkan peluit panjang. Hingga akhirnya Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan, wasit Ahmed Alkaf baru meniup peluit. Situasi ini membuat pecinta sepak bola tanah air kecewa, dan akhirnya langsung menyerbu akun media sosial Bahrain maupun sang wasit. Buntut situasi itu, Bahrain bahkan sempat mengajukan surat ke AFC agar pertandingan melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Pasalnya, Bahrain merasa terancam dengan serangan yang dilakukan oleh supporter Indonesia. Namun, akhirnya permintaan Bahrain itu tak direstui AFC, dan pertandingan dipastikan bakal berlangsung di Indonesia sebagaimana seharusnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sebelumnya sudah memastikan bahwa seluruh pihak siap menggelar laga melawan Bahrain dengan aman. Terbaru ia bahkan bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Menurutnya, pertemuan ini membahas soal persiapan Timnas Indonesia menyambut Bahrain. Hari ini saya bertemu dengan Ambassador of the Kingdom of Bahrain, Haemer Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Selasa, 11 Maret 2025. Kami berdiskusi tentang persiapan Timnas Bahrain yang akan bermain di Indonesia pada 25 Maret mendatang, ucapnya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya bakal memberikan kenyamanan buat Bahrain. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar. Untuk itu, semua pihak pasti akan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tuan rumah yang baik. Bahkan sebelumnya, Timnas Indonesia bisa menggelar pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dengan baik tanpa ada masalah apapun. Dalam laga melawan Jepang, supporter yang hadir di SUGBK bahkan mencapai 60.304 penonton dan pertandingan berlangsung dengan aman dan nyaman. Selain itu, pertandingan melawan Arab Saudi juga yang bergulir pada 19 November 2024 lalu juga dihadiri oleh 55.970 orang. Namun, pertandingan tersebut berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk itu, Erick Thohir pun memastikan ke Bahrain bahwa Indonesia bakal bisa menjadi tuan rumah yang baik. Mantan pemilik Inter Milan tersebut bahkan memastikan semua supporter bakal bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman nantinya. Kami di PSSI memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik saat Timnas Bahrain bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir. Kita sebagai bangsa besar juga sudah menunjukkan bisa menjadi tuan rumah yang baik saat pertandingan kandang melawan Arab Saudi dan Jepang sebelumnya. Kami ingin seluruh fans tuan rumah maupun tim tamu bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, tuturnya. Di hadapan publik, media Eropa ungkap fakta gila Emil Audero, calon kiper Timnas Indonesia itu mampu kangkangi seluruh skuad Malaysia. Kehadiran Emil Audero jadi salah satu amunisi tambahan berharga buat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Seperti diketahui, nama Emil Audero dan dua pemain keturunan lain yakni Dean James dan Joey Plupesi telah menjalani sumpah pewarganegaraan Indonesia pada Senin, 11 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pengambilan sumpah tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia. Setelah resmi menjadi WNI, kini Emil Audero, Dean James, Joey Plupesi tinggal menunggu satu langkah terakhir sebelum membela Timnas Indonesia. Selanjutnya, PSSI akan mengurus perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB.
Setelah proses perpindahan federasi rampung dan disahkan FIFA, barulah ketiga pemain naturalisasi di atas bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi. Khusus untuk Emil Audero, kehadiran kiper berusia 28 tahun tersebut bakal jadi tambahan amunisi berharga buat lini pertahanan timnas Indonesia. Pasalnya secara statistik dan pengalaman tanding, Emil Audero terbilang merupakan kiper grade A Eropa buat skuad Garuda. Saat ini, Emil Audero tengah bermain buat Palermo di kompetisi kasta kedua Liga Italia. Total dari 5 pertandingan, Emil Audero berhasil membawa Palermo 2 kali clean sheets dan tak pernah sekalipun telan kekalahan. Berkat catatan impresif tersebut, salah satu media Eropa berikan fakta mengejutkan buat Emil Audero. Dilansir dari Transfermarkt, disebutkan bahwa Emil Audero memiliki harga pasar yang fantastis yakni mencapai 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar rupiah. Menurut laman asal Jerman tersebut, harga pasar Emil Audero sejatinya alami penurunan dari musim-musim sebelumnya. Tercatat, mantan penggawa Juventus tersebut sempat memiliki harga pasar 15 juta euro dan terus menyusut hingga 6 juta euro saat memperkuat Inter Milan. Meski alami penurunan, namun market value Emil Audero masih terbilang cukup tinggi buat pemain-pemain di ASEAN. Bahkan menurut Transfermarkt, harga seorang Emil Audero jauh lebih mahal ketimbang seluruh skuad Malaysia. Menurut laman tersebut, harga skuad Malaysia saat ini atau ketika tampil di Piala AFF 2024 kemarin, berkisar di angka 3,78 juta euro atau sekitar 65 miliar rupiah. Lantas dengan harga fantastis yang dimiliki tersebut, mampukah Emil Audero membantu timnas Indonesia raih poin maksimal di 4 partai sisa kualifikasi Piala Dunia 2026? Menarik dinantikan. Kalah start dengan Emil Audero, kiper muslim naturalisasi keturunan Amerika ini justru tak pernah dipanggil timnas Indonesia. Kenapa? Pemain keturunan, Emil Audero bersama 2 pemain lainnya, Dean James dan Joey Plupesikini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan sumpah di KBRI Roma, Senin, 10 Maret 2025. Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesikini menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masuk dalam daftar angkatan pertama di bawah kepelatihan Patrick Kluivert setelah Ulla Romeni. Ketiga pemain naturalisasi ini masuk dalam daftar profesional timnas Indonesia yang disiapkan Patrick Kluivert sebagai amunisi baru yang akan tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kepindahan asosiasi mereka diresmikan oleh FIFA, maka Patrick Kluivert dapat memberikan debut pada ketiganya. Emil Audero menjadi salah satu kiper yang menerima nasib baik setelah dinaturalisasi. Segera mungkin ia akan menjalankan debutnya bersama timnas Indonesia. Berbeda dengan kiper muda keturunan Amerika, Cyrus Margono yang sudah lama menyandang status WNI. Bahkan, proses pengambilan sumpah WNI dilakukan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis, 21 Maret 2024. Sudah setahun Cyrus Margono resmi menjadi pemain sepak bola berkewarganegaraan Indonesia. Terlebih lagi, ia menjalani sumpah WNI di bawah kitab suci Al-Quran saat bulan suci Ramadan, sama seperti Ragnar Oratmangoen. Kiper muda berusia 23 tahun ini mengambil sumpah di bawah kitab suci Al-Quran karena dirinya beragama Islam. Cyrus Margono lahir di Mount Kisco, Amerika Serikat pada 9 November 2001. Sebelum menjalani sumpah, dirinya memiliki 2 kewarganegaraan yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Ketika berusia 21 tahun, Cyrus harus kehilangan status WNI karena tidak diurus olehnya. Kiper berpostur 191 cm ini memilih untuk berkewarganegaraan Indonesia lantaran memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bali, sementara sang ibu merupakan wanita asal Iran. Yang menjadikan dirinya istimewa, Cyrus mendapatkan status WNI bukan melalui jalur naturalisasi PSSI, melainkan dengan surat keterangan keimigrasian, SKIM. Kasus peralihan kewarganegaraannya mirip dengan pengalaman Elkan Bagot, lantaran ia tidak menjalani proses naturalisasi. Meski begitu, keputusannya untuk menjadi WNI bukan atas rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia yang saat itu berada di era kepelatihan Shin Tae-yong. Walaupun Cyrus Margono sudah memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia, namun ia sama sekali belum pernah menerima panggilan.
Tapi, Cyrus pernah mengungkapkan alasannya melepas kewarganegaraan Amerika Serikat, salah satunya untuk bisa bermain bersama timnas Indonesia. Tentu karena ayah saja seorang warga negara Indonesia, dan dulu saya sering ke sini. Sehingga, saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya, ungkap Cyrus Margono setelah pengambilan sumpah WNI, Kamis, 21 Maret 2024. Terdapat 3 alasan yang membuat Cyrus Margono belum dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kualitas belum terbukti. Kini Cyrus Margono bergabung dengan KF Dukak Jini di Liga Kosovo setelah kurang lebih setengah tahun menganggur atau tak memiliki klub. Sejauh ini, Cyrus sudah bermain sebanyak 3 pertandingan untuk KF Dukak Jini dari semua pertandingan. Ia masih perlu membuktikan diri lebih keras agar dapat dilirik ke timnas Indonesia. Tidak masuk rencana PSSI dan Shin Tae-yong. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pernah mengatakan Cyrus Margono tidak masuk rencana naturalisasi untuk timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia lainnya, proses naturalisasi Cyrus Margono tidak melibatkan PSSI. Bahkan, sejak Shin Tae-yong masih menjadi pelatih timnas Indonesia, tidak pernah merekomendasikan Cyrus. Persaingan ketat. Hingga kini, Martin Paes masih menjadi kiper utama timnas Indonesia, ditambah Emil Audero yang baru saja dinaturalisasi. Cyrus Margono harus bersaing dengan kiper-kiper lain yang sudah menjadi pilihan utama di klubnya. Inilah 5 pemain timnas Indonesia paling mahal pada Maret 2025. Nomor 1 tembus 161,2 miliar rupiah. 5 pemain timnas Indonesia paling mahal pada Maret 2025 menarik diulas. Pemain termahal bahkan tembus 158,9 miliar rupiah. PSSI diketahui sudah umumkan 27 pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 ini. Sederet pemain terbaik tanah air pun turut masuk skuad. Pemanggilan para pemain berkualitas ini membuat timnas Indonesia masuk deretan skuad termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasaran timnas Indonesia menembus 30,95 juta euro atau sekira 547 miliar rupiah. Kini, menarik menilik para pemain termahal timnas Indonesia pada Maret 2025 ini. Lantas, siapa saja mereka? Salah satu pemain timnas Indonesia paling mahal pada Maret 2025 adalah Kelvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen ini memiliki nilai pasar sebesar 2,5 juta euro atau sekira 44,787 miliar rupiah. Kelvin Verdong sendiri jadi andalan di NEC Nijmegen. Dia total sudah mentas di 26 laga dalam berbagai kompetisi musim ini dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Selanjutnya, ada Jai Itzes. Kapten timnas Indonesia ini memiliki nilai pasar mencapai 3 juta euro atau sekira 53,745 miliar rupiah. Harga pasaran tinggi ini pantas dimiliki Jai Itzes karena dirinya selalu bekerja apik di level klub ataupun timnas Indonesia. Bersama klubnya, Venezia FC, dia total sudah mentas di 54 pertandingan dalam berbagai kompetisi dengan catatan 4 gol. Di urutan ketiga, ada Kevin Dix. Dia diketahui turut jadi pemain andalan di FC Copenhagen. Total, pemain kelahiran 6 Oktober 1996 itu sudah mentas di 37 laga dalam berbagai kompetisi dengan catatan 10 gol dan 4 assist. Tak heran, Kevin Dix punya nilai pasaran tinggi. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasaran Kevin Dix mencapai 4,5 juta euro atau sekira 80,617 miliar rupiah. Lalu, ada Emil Audero. Dia jadi pemain keturunan anyar yang dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Kiper yang tengah dipinjamkan ke Palermo FC ini punya nilai pasar mencapai 5 juta euro atau sekira 89,575 miliar rupiah. Kini, menarik menantikan kiprah Emil Audero bersama timnas Indonesia. Terakhir, ada Maes Hilgers.
Pemain FC20 ini punya nilai pasaran termahal di skuad timnas Indonesia. Nilainya menembus 9 juta euro atau sekira 161,235 miliar rupiah. Mads Hilger sendiri turut jadi andalan di FC20 dengan sudah mentas di 26 pertandingan dalam berbagai kompetisi. Di timnas Indonesia sendiri, dia sudah mencatatkan 2 caps. Padahal cuma jadi cadangan mati di Swansea City. Ini alasan Patrick Kluivert tetap panggil Nathan Chueon ke timnas Indonesia. Padahal cuma jadi cadangan mati di Swansea City. Ini alasan Nathan Chueon dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil untuk laga timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan terlebih dahulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Berselang 5 hari, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, nama Nathan Chueon menjadi perdebatan di kalangan supporter timnas Indonesia. Pasalnya, dia jarang sekali mendapatkan menit bermain bersama klubnya, Swansea City di divisi kedua Liga Inggris pada musim ini. Berdasarkan catatan Transfermarkt, pemain berusia 23 tahun tersebut baru bermain sebanyak 3 pertandingan. Bahkan, dia terakhir kali bermain untuk Swansea City pada 29 Agustus 2024 saat menghadapi Wycombe di ajang EFL Cup. Sejak saat itu, Nathan Chueon tidak pernah lagi bermain, bahkan hanya untuk sekadar duduk di bangku cadangan. Lantas, apa yang membuat Patrick Kluivert tetap memanggilnya ke timnas Indonesia meski dengan menit bermain sangat rendah? Kemungkinan besar, Patrick Kluivert tetap memanggil Nathan Chueon agar menjaga chemistry antar pemain. Pasalnya, pertandingan melawan Australia dan Bahrain merupakan debut bagi pelatih asal Belanda tersebut. Oleh karena itu, dia masih mengandalkan pemain-pemain yang sebelumnya sudah memiliki jam terbang bersama timnas Indonesia. Selain itu, hal Nathan Chueon tidak perlu beradaptasi lagi bersama rekan-rekannya karena sudah terbiasa bermain bersama. Kemudian, alasan kedua yang membuatnya tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert adalah bisa dimainkan di banyak posisi. Saat masih dilatih Shin Tae-yong, dia bermain dalam 3 posisi sebagai bek kiri, bek tengah, dan gelandang tengah. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Nathan Chueon dibandingkan pemain yang secara menit bermain mungkin lebih banyak. Nathan Chueon bisa ditempatkan Patrick Kluivert di 3 posisi tersebut sesuai dengan kebutuhan.